ada makanan 1 kardus. Wah, 2 menit sudah habis. Nah, itu yang paling berkesan di pondok. Mantap pokoknya. Hal yang paling memalukan itu ketika saya melanggar aturan. Saya belandang alias keluar dari pondok tanpa izin. Saya ditakzir memuteri lapangan 3 kali. Itu dilihat santri putra dan itu sangat memalukan bagi saya. Mau diulangi lagi? Ya enggak lah. Kalau menurut saya pribadi, saya orangnya nggak pemalu. Menurut saya apapun itu nggak ada yang memalukan. Malu dan tidak malu kan tergantung individu sendiri-sendiri. Selagi itu tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, orang dadeke nyesel gatene wong, orang lara gatene wong, nggak ada rasa malu. Ya menurut saya itu kalau benar, walaupun dipandang orang itu memalukan, bagi diri saya sendiri itu tidak ada. Waktu itu pernah ngaji kan, habis sisa ngaji, tempat duduk saya itu tepat di depan ustadz yang ngajar. Saya itu waktu itu kan ngantuk, kan duduknya gini tuh sambil maknani, terus maktekluk gitu. Terus ditanyain sama ustadznya kan lihat, kamu kenapa mbak kok ngantuk, kayaknya setiap hari ngantuk, ngapain aja emangnya. Saya nggak bisa jawab, saya pelongo sama guyu kayak gitu. Diketawain sama teman-teman itu malu banget. Jadi saya habis itu nggak pernah ngantuk lagi. Saya pesen sama teman sebangku saya, nanti kalau aku ngantuk ceblek biar nggak ngantuk lagi gitu. Hal yang memalukan di pondok saat saya mau berangkat mengaji dan di depan saya banyak mbak-mbak sedang di pinggir jalan. Saya sangat malu. Pernah kejadian 1 kali yang menurut saya itu bagi diri saya sendiri itu hal yang sangat memalukan dan bangetan loh. Ya pada saat ngaji pada sholat isya, ya seperti biasa di kelas berangkat dahulu lah. Itu ketika itu gurunya datang sedikit terlambat lah. Nah pada saat itu saya duduk di depan sendiri. Nah pada saat nunggu gurunya rawuh, ya saya glosor lah istilahnya di meja. Nah saya itu nggak sadar, saya tiba-tiba ketiduran. Nah mulai dari guru masuk salam sampai guru salam penutup keluar dari kelas, saya nggak sadar sama sekali. Nah lorong-lorong saya ditinggal sendirian, saya nggak mengikuti pelajaran dan nggak ada yang bangunin. Menurut saya itu yang memalukan bagi diri saya sendiri. Kan kalau saya ngaji itu sukanya itu ngantuk sekali, suasananya itu ngantuk sekali. Dan pada suatu hari saya pernah ketiduran waktu ngaji, dan itu dilihati sama santri-santri, ada santri putri sama santri putra. Itu saya sangat malu sekali. Kalau hal yang memalukan sih nggak pernah sih. Kalau hal yang malu itu pernah.
contohnya di saat saya tidur di masjid. Nah itu kan pas waktu subuh, nggak ada yang bangunin, ya itu dibangunin Mbak Santri itu malunya sampai ke dada. Ya kalau buat yang pengen mondok itu ya diniatin, hatinya ditoto, nggak usah khawatir nanti makannya gimana, tidurnya gimana, terus mandinya gimana, nanti kan udah diatur terus diarahin sama mbak-mbaknya yang udah lama di pondok. Buat yang mau ke pondok atau yang belum mondok, jangan ragu-ragu buat mondok. Di pondok itu asik, banyak teman, banyak ilmu di sini. Kita dapat berbagi cerita bersama teman-teman. Pesan untuk adik-adik yang mau ke pondok, diniatkan hatinya untuk mondok. Pasti orang tua sangat senang kalau kita itu mau mondok. Nggak usah takut kalau kita itu nggak bisa ngaji, nggak bisa apalah. Karena di pondok itu diajarin semuanya untuk menjadi bisa. Pesan untuk adik-adik yang ingin ke pondok, jangan berpikir negatif dulu. Jangan berpikir kalau di pondok itu ada temannya apa enggak, suasana gimana, tempatnya itu gimana. Jangan berpikir kayak gitu dulu. Karena niatnya mau ke pondok itu untuk mencari ilmu. Jadi jangan berpikir negatif dulu. Pesan bagi yang belum mondok, apa masih bimbang ingin ke pondok apa enggak? Jangan ragu-ragu, yakin. Coba dulu, jika nggak kerasan, betah-betah ke. Ya, kalau pesan bagi yang belum mondok, jangan melihat bagi yang belum kenal tentang agama mungkin, apa belum bisa ngaji, jangan takut kalau nggak bisa ngaji. Nah, toh ilmu itu Allah yang beri. Kita cuma harus usaha, takwa, tawakal dan berdoa. Biar dan berdoa. Ya mungkin kalau orang tua mungkin seandainya orang tua kita nggak begitu mengerti tentang pondok, tapi ini Mas Mbak, pondok itu sarana alternatif bagi orang tua yang nggak bisa ngajar ke agama nang anake. Itu sudah menggugurkan kewajiban orang tua untuk mengajarkan agama. Itu keuntungan bagi orang tua. Dan baik Mas Mbak, di pondok itu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Coba rasakan sendiri. Ngumpul kancane oke, turu oke di kancane, mangan bareng sanampan, tiap hari bareng, ora kok malah nang omah ngadepi cagak omah. Mencari suasana baru, mungkin pengalaman baru, kawan baru. Ya, dan bimbang lah kalau ingin ke pondok. Coba dulu, nak ra kerasan betah-betah ke, nikmati aja. Pesan untuk adik-adik atau semuanya yang ingin mondok, ya semua itu tergantung niatnya sendiri-sendiri. Bukan tergantung, oh pondoknya ini bagus, oh pondoknya ini kecil, besar, itu nggak berpengaruh. Tergantung niatnya sendiri lah. Karena kalau ingin pintar, kalau ingin berakhlakul karimah, bisa berilmu, ya tergantung dari diri kita sendiri, nggak bisa oleh lingkungan, nggak bisa gitu. Pesan santri yang baru mondok,
tetap semangat lah, tetap kerasan, karena di lingkungan pondok juga begitu, rasanya kebersamaan, rasanya ngaji, hafalan, sorogan gitu ya, sendal digosok itu hal biasa. Tapi tetaplah jaga akhlakul karimah, jaga sopan santun kepada pengasuh pondok, ustadz yang lain, bisa ilmunya, agar ahli ilmunya bisa barokah. Yang baru di pondok dikerasanin aja, dibetah-betahin aja di pondok. Ya di pondok ya gini, jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman. Tapi di pondok mendapat banyak teman. Terus apa ya? Kita di sini ya belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau buat yang baru di pondok ya dibetahin, kalau nggak betah itu ya kalau kangen sama ibu, bapak, mbah, adik, kakak ya bawa aja fotonya, semuanya dipasang di tembok. Nanti kalau kangen tinggal lihat aja. Pesan yang masih nyantri, masih mondok, masih dalam konteks belajar, masih muda, masih punya waktu, dan belum terlambat. Ya jangan pernah takut mengalami suatu kegagalan atau sebuah kesalahan. Jikalau kita ingin mencapai sebuah keinginan, sebuah cita-cita yang tinggi, mengharap-harapkan sebuah kemegahan sebagai menggapai bintang, pastilah itu sangat sulit jalannya. Jika kita ingin mendapatkan sebuah mutiara, diibaratkan sebuah ilmu itu mutiara, kita akan menyelam. Jika engkau ingin mendapatkan sebuah mutiara, menyelamlah ke dalam dasar lautan. Diibaratkan sebuah ilmu. Nah, saat kita menyelam ke dasar lautan, betapa sulitnya, betapa banyak rintangannya, rintangannya menghadap. Pada saat kita masih di pondok, konteks masih di pondok, ingatlah jangan pernah takut dalam melakukan sebuah hal. Jika niat kita itu baik, bagaimanapun itu, bagaimanapun caranya, bagaimanapun jalannya, jika niat kita baik, walaupun kita salah, tapi kita yakin pasti itu akan ada yang nyelengke, entah itu dari mana asalnya, entah siapapun, nggak harus orang, bisa kucing juga bisa. Jangan menyia-nyiakan waktu dan syukuri. Pertama yang mendukung saya, syukuri masih diberikan akal yang sehat, masih diberikan anggota tubuh yang sehat, badan masih sehat, segar bugar. Coba kita lihat, banyak orang yang mengalami kondisi yang belum tentu sempurna seperti kita, itu dalam hal fisik dan dalam sebuah kondisi. Kita sebagai santri itu beruntung wong, beja-bejane wong nang alam dunya. Semoga kalian tetap betah ya di pondok, jalankan kewajiban, dan jangan lupa pesan dari orang tua. Untuk adik-adik yang baru di pondok atau buat santri baru, sekarang saatnya kalian belajar yang mandiri. Jangan malas-malasan lagi. Terus belajar yang lebih semangat lagi. Hafalannya diulang-ulang. Semangat buat adik-adik yang baru di pondok. Semangat.
aku sik baleni nek sik. Ketune sing apik sik. Dah. Pesan untuk yang baru di pondok, dikerasan-kerasani, dibetah-betahin di pondok. Jangan menuruti hawa nafsu untuk Baleni ta? Ya terima ta. Oke. Terima kasih ta. Ada apa nih,